Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, selamat siang, maaf, kenapa sih suara pagi? Selamat siang Bapak, Ibu. Yang terhormat Bapak Mimi Haitami MPD selaku dosen pembimbing, kemudian yang terhormat Ibu Fitriana Puspa Indasari MOM sebagai dosen penguji, dan yang terhormat guru penguji yaitu Ibu Devi Ariyanti SPP. Sebelumnya perkenalkan untuk Bapak, nama saya Ulfa Salsabella dengan nomor induk mahasiswa F4 324 1088. Saya berasal dari Sambas. Bapak Ibu, langsung saja saya mohon izin untuk menyampaikan hasil refleksi sekaligus usai refleksi saya. Yang pertama mengenai visi saya untuk pendidikan Indonesia. Visi saya adalah mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, jadi bukan hanya sekedar akademik, tetapi juga sosial dan emosionalnya, guna membentuk generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kritis dan berakhlak mulia. Dan visi saya sebagai seorang calon guru adalah menjadi guru yang dapat menerapkan pembelajaran secara holistik dan memiliki kecakapan sosial emosional yang baik. Jadi untuk kecakapan sosial emosional ini bukan hanya kepada peserta didiknya nanti, tetapi juga dari saya sendiri sebagai seorang guru. Langkah yang saya lakukan untuk mencapai visi, yang pertama adalah menjalin relasi dan kolaborasi aktif dengan rekan sejawat, keluarga sekolah, dan orang tua. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, khususnya nilai-nilai EMC Square, yaitu empathy, mindfulness, compassion, dan critical thinking dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter siswa. Kemudian mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang kontekstual. Kebetulan poin kedua dan ketiga ini berpakutan dengan desain inovasi saya. Dan yang keempat, mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk salah satunya dalam program PPG. Refleksi pengalaman belajar. Secara keseluruhan semua mata kuliah yang saya pelajari selama PPG ini sangat bermakna. Salah satunya di segi poin yang saya ambil adalah mata kuliah pembelajaran sosial emosional, khususnya pada topik 2 mengenai EMC Square. Saya mempelajari bahwa pendidikan tidak hanya memperhatikan ranah kognitif saja, tetapi memperhatikan aspek sosial dan emosional pada peserta didik maupun gurunya juga. Pemahaman tersebut didukung oleh teori yang disampaikan oleh UNESCO dan Mahatma Gandhi Institute of Education yang menjelaskan 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial. Yang pertama ada empati, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami perasaan dan cara berpikir orang lain. Kemudian ada compassion, yaitu kemampuan untuk compassion ini merupakan tindakan dan action dari empati tadi. Kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan dari kemampuan dia untuk memahami orang lain. Kemudian ada mindfulness atau pemahaman diri dan critical thinking. Contoh yang pernah saya alami yang sejalan dengan teori dan pada topik ini adalah saat seorang siswa mentertawakan temannya yang salah menjawab, dan hal ini merupakan hal yang paling umum yang terjadi di kelas. Mungkin saya dan rekan-rekan mahasiswa lainnya juga merasakannya. Solusi yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan mindfulness dan empati untuk membantu siswa menyadari dampak emosional dari tindakannya. Mindfulness ini berupa menyadarkan siswa tersebut bahwa tindakan yang dilakukan itu salah. Kemudian yang empati ini mengajak siswa atau pelakunya tadi itu supaya merasakan kira-kira kalau kamu diperlakukan seperti ini apa yang kamu rasakan. Apakah kamu akan senang jika diejek oleh temanmu atau ditertawakan oleh temanmu? Nah, ini refleksi pengalaman saya selama mengikuti PPG, khususnya saat melaksanakan PPL. Masalah pembelajaran di sini yang saya ambil adalah siswa menunjukkan kurangnya kemampuan untuk mengenali perasaan diri dan orang lain, serta belum terbiasa mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak emosional terhadap orang lain. Hal ini sering memicu kesalahpahaman dan konflik di kelas. Contoh kasusnya itu seperti siswa mengejek teman yang salah menjawab, siswa enggan meminta maaf meskipun menyadari kesalahannya, kemudian ada sikap tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda karakter. Contohnya, saya pernah dapat komplain dari ibu, saya tidak mau satu kelompok sama dia karena dia tidak mau bekerja sama, dia diam saja, dia tidak mau ngomong sama kami.
maksudnya adalah modul dan media IMC Square ini ditujukan untuk membantu siswa dapat membentuk karakter positif, meningkatkan empati, serta menciptakan suasana kelas yang harmonis dan mendukung proses belajar. Desain inovasi pembelajaran saya adalah penyampaian pembelajaran atau masalah pembelajaran dengan mengintegrasikan IMC Square ini disertai dengan media papan refleksi perasaan yang di bawah ini pada akhir pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang holistik dan bermakna dengan mengintegrasikan nilai-nilai tadi menggunakan media papan refleksi untuk melatih kecakapan sosial emosional siswa. Nanti Ibu sama Bapak bisa scan lewat barcode ini untuk modulnya itu diterapkan di kelas 5. Kemudian untuk media pembelajarannya itu merefleksikan perasaan selama pembelajaran berlangsung menggunakan papan refleksi. Jadi di media itu ada gambar bulat, nanti gambar bulat itu siswa bebas gambar emotikon marah, tersenyum, atau sedih, atau ngantuk. Dan di situ juga disertai saat ini saya merasakan titik-titik, kemudian dan karena alasannya apa gitu. Artefak pembelajarannya saya mencantumkan pada bagian demonstrasi kontekstual dan koneksi antar materi. Nah, rencana tindak lanjut saya adalah mengembangkan modul dan media tadi, inovasi saya. Tentunya pasti ada hasil refleksinya agar lebih kontekstual dan menarik sesuai perkembangan siswa, serta menyesuaikan dengan karakter siswa di kelas. Menjadikan papan refleksi bagian dari budaya kelas untuk membiasakan siswa mengenali, mengungkapkan, dan mengolah emosi maupun perasaannya. Kemudian membangun relasi kolaboratif dengan orang tua dan rekan sejawat. Paradigma makna guru. Sebelumnya saya memaknai bahwa guru itu sebagai pengendali penuh pembelajaran yang hanya fokus pada pencapaian akademik peserta dirinya. Emosi dianggap sebagai sebuah gangguan, sehingga saya selalu berusaha untuk tegas dan netral tanpa menunjukkan perasaan saya. Interaksi dengan siswa juga bersifat satu arah dan berpusat pada materi saja. Contohnya dulu itu saya jika masuk ke kelas itu ketika saya melaksanakan program kampus mengajar, mengikuti program kampus mengajar, ketika saya masuk di kelas ada siswa seperti sedang cemas atau sedih atau tidak fokus, itu saya tidak memperdulikan apa alasan mereka melakukan seperti itu. Saya langsung saja bilang, kamu harus fokus ke materi depan, kamu harus perhatikan. Saya nyatakan seperti itu. Namun sesudah saya mempelajari mengikuti PPB dan mempelajari pembelajaran sosial emosional ini, saya menjadi paham bahwa guru adalah pendamping tumbuh yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami dan menemani perkembangan sosial dan emosional siswa. Jadi istilahnya guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Guru adalah teladan dalam kesadaran diri, empati, dan pengelolaan emosi. Saya menyadari bahwa hubungan yang hangat dan ruang belajar yang aman secara emosional sangat penting untuk tumbuh kembang siswa. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Saya silakan kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya diberi kesempatan kepada yang harus silakan. Baik, terima kasih. Sudah belajar bimbel dan mengikuti kampus mengajar itu, karena kebetulan saya lulus tahun 2004. lulus sudah menjelang lama, pernah memberikan bimbel mandiri atau di lembaga Mandiri. mandiri apa-apa? Semua mata pelajaran dulu, khususnya matematika, bahasa Indonesia, IPAS. Bahasa ini ya, apa SDM? Iya, SDM. Berikutnya harapan gurunya itu sudah pernah diwujudkan dalam kampus mengajar. Iya. Pada saat itu di mana Kak? Di Sambas. Oh, di sana luar kota, dari kota Pontianak. Oke, baik. Nah, dari dua pengalaman tadi, dia kan sudah pernah mengalami dua bentuk aktivitas mengajar, tapi dengan lingkungan yang berbeda. Ya, yang satu bimbel, yang satu kampus mengajar. Artinya, di sana mengajar dalam situasi kegiatan KBM yang populer, kan? Apa perbedaannya? Salah satu.
tantangan untuk mengelola kelasnya juga cukup luar biasa Ibu ya, dibanding bimbel. Kalau bimbel itu saya lebih mudah untuk memberikan bimbingan atau mengajar secara personal Ibu. Sedangkan saat belajar di kelas itu saya harus bagaimana adalah ketika masuk di kelas di momen tertentu saya juga harus mengenali bagaimana karakter murid ini. Jadi tidak hanya 1 atau 2 murid saja. Nah, dari dua pengalaman yang berbeda tersebut tadi sempat disampaikan lebih mudah mengelola kelas yang jumlah kecil, ya. Yang jumlahnya besar justru tantangannya juga semakin besar. Menghadapi kedua situasi tersebut, Anda lebih senang yang mana? Kalau dilihat dari sisi senangnya Ibu ya, karena merasa tertantang dan tertarik, justru saya lebih tertarik dan fokus mengajar itu. Karena menurut saya lebih banyak perspektifnya dan lebih banyak pengalamannya. Oke. Nah, karena yang lebih menantang itu adalah peserta didik yang ada di sekolah, strategi apa yang kemudian disiapkan oleh Kak Salsa untuk menghadapi situasi tersebut di masa yang akan datang? Karena Kak Salsa setelah ini kita sudah bisa prediksi terus dua sertifikat ini pembukaan PNS dijaga bahwa dia bisa gitu kan. Alurnya kan gitu ya dalam perencanaan kan. Kalau sudah memutuskan untuk masuk ke kelas profesi kan tadi sudah sering sekali gitu kan. Kali masih anak S1 atau S1 masih bisa belok-belok ke sana kemari dia profesinya gitu kan. Nah, di masa yang akan datang apa amunisi atau apa strategi yang Kak Salsa siapkan untuk menghadapi situasi yang menantang? Kembali lagi Bu, untuk jika dipandang dari situasi kelas, hal yang paling menonjol pastinya adalah karakteristik peserta didiknya Ibu, yang dapat memicu terjadinya sesuatu di kelas. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik itu, saya dapat melakukan sharing. Jadi kalau misalnya saya nanti udah jadi guru, mungkin sharing ke rekan sejawat Ibu ya, sharing ke sesama guru. Karena misalnya murid kelas 5, berarti saya sharingnya ke guru saat dia kelas 4. Ini murid yang ini bagaimana karakternya, apakah dia bisa diatur seperti ini. Kemudian kedua, pengelolaan kelas itu juga diatur dengan penyusunan atau pengelolaan tempat duduk. Karena menurut saya pengaturan tempat duduk itu juga berpengaruh penting Ibu bagi suasana kelas. Kemudian memahami aspek sosial dan emosional dari peserta didik. Bahkan dari saya sendiri juga Ibu, emosi saya maupun sosial saya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kelas. Kemudian saya juga akan berusaha untuk merancang proses pembelajaran yang dapat lebih menarik untuk peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak akan gampang bosan, karena kalau misalnya peserta didik bosan, ngantuk, itulah yang akan memicu terjadinya kekacauan di situasi pembelajaran. Baik, singkat padat seperti bulan. Terima kasih mungkin tidak ada strategi Dewi. Silakan.
sedangkan PBL ini bisa memberikan ruang untuk siswa saling berdiskusi, saling komunikasi, saling mengapresiasi sesuai dengan kompetensi atau komponen-komponen dari DMCP. Terima kasih luar biasa ini lagi singkat padat makin sore itu Iya, kayak saya bilang yang ujung itu beruntung saya bilang. Baik, kita berikan aplaus untuk